Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Silakan teman-teman bisa menonton video pembelajaran tambahan untuk persamaan dasar akuntansi. Selamat belajar. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat terkait dengan bagaimana mencatat transaksi itu dan bagaimana pengaruh dari transaksi dalam persamaan akuntansi. Kita lihat ya guys. Kita lihat transaksi pertama. Investment oleh pemilik Rainil untuk memulai suatu perusahaan pengembang smartphone, aplikasi smartphone dengan nama Softbyte. Di September tanggal 1 September 2017 dia menginvestasikan $15.000 secara cash di bisnis. Nah, sehingga di sini ketika dia menginvestasikan $15.000 secara cash di dalam bisnis, maka tentu yang bertambah apa di perusahaan, guys? Tentu adalah cashnya, ya. Ya karena ketika si investor memberikan cash ke perusahaan, maka cash perusahaan akan bertambah. Tentu ketika di kiri bertambah, di kanan juga harus ada yang bertambah. Yaitu apa, guys? Tentu owner's capital. Ya, karena di sini si Rainil menginvestasikan sejumlah uang untuk perusahaannya. Nah, ini transaksi yang pertama, guys. Nah, transaksi yang kedua. Softbyte membeli komputer equipment. Dia membeli komputer 7.000 secara cash. Nah, apa nih? Di sini tentu ketika dia membeli komputer equipment, maka tentu equipment akan bertambah. Ya. Equipment akan bertambah, guys. Nah, di sisi lain, karena dia membayarnya secara tunai, maka kas akan berkurang. Berarti dia mengakibatkan penambahan di sisi aset, dan begitu juga ada pengurangan di sisi aset. Nah, gitu, guys. Ya. Selanjutnya, Softbyte Incorporation membeli $1.600 headset dan other accessories expected to last several months. The supplier mengizinkan Softbyte untuk membayar this bill in October. Nah, ini kita lihat ya. Berarti dia membeli headset 1.600 dan aksesoris lainnya secara hutang. Nah, tentu ini mengakibatkan penambahan di sisi aset, yaitu supplies di sini, dan juga penambahan juga di sisi kanan, yaitu liabilities, utang. Di sini namanya adalah accounts payable. Gitu. 1.600 juga utang usaha. Nah, selanjutnya Softbyte Incorporation menerima 1.200 cash dari customers untuk jasa pengembangan aplikasi yang dilakukan. Maka apa di sini? Tentu cash bertambah 1.200 di sini. Ya kan? Lalu di sisi kanan apa yang bertambah? Di sisi kanan tentu di sini karena dia telah menerima pendapatan dari membuat aplikasi, maka revenue di sisi equity juga akan bertambah 1.200. Ya, selanjutnya Softbyte Incorporation menerima bill 250 from Daily News for advertising. Ya, on its online website but postpone payment until later date. Nah, di sini dia menerima tagihan dari Daily News untuk iklan-iklannya si perusahaan Softbyte ini. Maka tentu di sini ada, ketika kita ditagih, maka tentu di sini ada hutang, guys, kita. Ya, ada hutang. Ya. Hutangnya buat apa? Buat advertising. Nah, karena advertising ini sudah dilaksanakan, maka kita harus catat di sini ada expense dia. Ya. Sehingga di sisi kanan bertambah, yaitu account payable bertambah, tapi di sisi kanan juga berkurang, yaitu
equity berkurang. Equity berkurang karena apa? Karena expense bertambah. Karena tadi expense itu menyebabkan pengurangan dari equity. Ketika expense bertambah 250, maka owner's equity akan berkurang 250. Selanjutnya transaksi nomor 6. SoftBank menjalankan service senilai 3.500. Company menerima cash 1.500 dan sisanya 2.000 masih hutang. Masih ada piutang di sini, guys. Nah, maka karena servisnya sudah dilaksanakan 3.500, maka di sini revenue ada 3.500. Ya. Nah, lalu apa yang dia terima, yang perusahaan terima? Tentu di sini ada cash. Ya, cashnya nambah 1.500. Nah, sisanya itu masih piutang. Maka harus kita catat penambahan account receivable senilai 2.000. Selanjutnya, SoftBank Incorporation membayar expense di bulan September, yaitu ada sewa kantor 600 dan salaries and wages senilai 900 dan utilities senilai 200. Maka di sini expense ya, guys. Ada rent expense 600, ada wages 900 dan ada utilities expense 200. Berarti totalnya ada 1.700. Maka expense di sini berkurang 1.700, bertambah 1.700 sehingga menyebabkan owner's equity berkurang 1.700 dan di sisi kas juga berkurang 1.700. Selanjutnya, SoftBank Incorporation membayar 250 dari news bill in cash. Nah, tadi kan di sini ada bill ya, bill yang tadi mana? Account payable 250 ya. Nah, ini dibayar, guys. Bill ini dibayar. Maka ketika dia dibayar, maka account payable harus berkurang 250. Tentu diikuti dengan pengurangan kas karena kita membayar sejumlah uang 250. Nomor 9, SoftBank Incorporation menerima 600 cash dari customer yang telah bill di for service di transaksi 6. Yang mana nih? Oke, yang ini ya, guys. Ini dari 2.000 ini sudah dibayar sebagian, yaitu 600. Maka gimana, guys? Tentu account receivable akan berkurang 600. Dan tentu karena dia si customer sudah membayar, maka cash bertambah 600. Terakhir nomor 10, guys. Renil mengambil 1.300 dari uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, pengalihan pribadi ini masuknya ke ini, pengurangan dari owner's equity, yaitu drawing ya, guys. Nah, sedangkan owner's equity berkurang dan diikuti dengan pengurangan kas karena kasnya ini ditarik dari si perusahaan ke si pemilik. Berarti di sini ada pengurangan kas 1.300 dan ada pengurangan equity, yaitu karena ada drawing 1.300. Nah, sehingga kalau dijumlahin, guys, maka kas 8.050, account receivable 1.400, supply 1.600, equipment 7.000. Account payable 1.600, owner's capital 15.000, owner's drawing 1.300, revenue 4.700 dan expense 1.950. Sehingga kalau dijumlahin, guys, aset itu 18.050, sedangkan owner's equity yang liabilities tambah owner's equity, yang mana owner's equity-nya itu dihitung dengan owner's capital ditambah dengan drawing tambah dengan revenue dikurangi dengan expense, itu juga senilai 18.050, sehingga dia balance. Nah, ini, guys, persamaan akuntansi itu selalu menghasilkan nilai yang balance antara sisi aset dan sisi liabilities plus owner's equity. Oke, kira-kira ini, guys, yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you.